Hari ini Alkitab ngomong, kalau engkau bingung, hikmatnya harus seperti apa untuk menyatakan kasih itu. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Sebab dia sangat murah hati kepada semua orang apapun kondisimu. Dan tidak pernah marah kalau kita meminta hikmat kepadanya. Karena itu mintalah, maka hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Asalkan kamu memintanya dengan apa? Sama-sama katakan apa? Percaya penuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Franky Kunjoro. Saya aslinya dari kota Solo. Dan kuliah di Surabaya. Saya kuliah waktu itu ngambil jurusan desain. 16 tahun tinggal di kota Surabaya sampai akhirnya menikah. Dan 11 tahun terakhir ada di kota Jakarta. Jadi ini merupakan tahun yang ke-11 saya ada di kota Jakarta. Dan tidak menyangka Tuhan bawa sampai sejauh ini. Yang saya percaya cuma satu sih. Tuhan itu punya rencana yang unik, spesifik, yang besar, yang di luar dari akal pikiran kita. Tuhan sudah sediakan buat kita, katakan amin. Kita tuh tinggal download satu demi satu aja mapnya Tuhan, beneran. Makanya hari-hari ini kita sangat perlu kedekatan dengan Tuhan. Ya, supaya kita bisa menangkap terus tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Supaya saya nggak salah langkah, karena satu keputusan yang salah. Kadang-kadang waktu untuk muternya untuk menuju ke jalan yang benar itu takes time lagi. Mendingan kita tanya Tuhan dulu sebelum kita melangkah. Amin. Nah, hari ini saya dikasih tema tentang kasih dalam keluarga. Saya ketika merenungkan beberapa hari ini, saya mau menggabungkan antara kata kasih dan hikmat dalam keluarga. Karena ternyata keluarga bisa menjadi kuat itu karena punya hikmat. Yang setuju katakan yes. Kita buka dulu di dalam Amsal 24, 3-4. Ini menarik nih ayat nih. Coba lihat sama-sama. Kita baca sama-sama boleh? Oke, yuk. Amsal 24, 3-4 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. 3, 2, 1. Rumah tangga dibangun dengan apa? Hikmat dan apa? Pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Alkitab lucu ya, ngomong rumah tangga tuh bukan dibangun dengan cinta loh. Bukan dengan uang loh. Tapi dibangun dengan apa? Hikmat dan pengertian. Rumah tangga itu bisa kuat bukan karena punya cinta atau romantika. Karena itu perasaan itu bisa hilang, setuju gak? Setuju. Ada di sini yang udah menikah 5 tahun gitu, ketemu pasangannya masih derdek gitu, deg-degan gitu. Aku kayak kesetrum tiap kali ketemu kamu. Aku gak sanggup melihat matamu. Wih, sedap. Dulu sih gitu ya. Ya, tersipu-sipu malu ada gitu. Kayak gak ada. Udah beda. Udah naik level kadar cintanya, betul? Udah bukan lagi berhenti di sana. Yang nyetrum-nyetrum itu udah enggak tuh, udah lewat tuh. Udah naik level. Udah naik level jadi komitmen. Udah naik level jadi keadaan suka maupun gak disukai. Tapi aku mau tetap mencintai kamu. Wah, itu dahsyat. Untuk bisa ngalamin itu butuh hikmat makanya. Rumah tangga yang kuat itu karena punya hikmat. Bukan karena punya karir yang bagus. Berapa banyak yang hari-hari ini karirnya bagus. Tapi justru selingkuh sana sini, betul? Pernikahannya gak kuat. Yang satu nyebarkan perselingkuhannya. Oh kacau deh udah. Hari-hari ini kita tahu ada berita-berita hari ini. Sampai capek dengernya ya. Punya barang-barang yang mewah. Rumah yang bagus. Itu gak menjamin keluarga bisa kuat. Semua itu bisa kuat karena hikmat. Karena ada hikmat. Ada hubungan yang kuat antara kasih dan hikmat. Kita baca Yakobus 3 ayat 17. Waktu saya baca ayat ini, saya lagi enggak, ini mirip banget dengan
Dikatakan di dalam 1 Korintus 13 bicara tentang kasih. Coba kita lihat. Tetapi hikmat yang benar-benar dari siapa? Dari Allah. Itu membuat kita pertama-tama apa? Suci. Selanjutnya baca sama-sama apa? Cinta damai, lemah lembut, terbuka untuk mengikuti apa? Kemauan orang lain. Hikmat juga memimpin kita untuk apa? Berbelas apa? Kasih kepada sesama. Dan selalu berbuat baik dengan apa? Tulus. Dan ini kan merupakan makna dari kasih kan sebenarnya. Dengan kata lain apa? Kalau orang punya hikmat, dia bisa menghasilkan kasih yang sejati. Saya waktu baca ini mah mirip. Oh, cinta damai, ini kan bicara kasih. Kasih itu lemah, lembut. Kasih ini terbuka untuk mau mengikuti kemauan orang lain, mau berubah. Demi sesuatu yang lebih baik, ini bicara kasih. Ya. Jadi kalau orang punya hikmat, akan menghasilkan apa? Kasih. Kasih yang dewasa, itu bukan perasaan, namun keputusan. Orang yang menyenangkan, suatu kali bisa jadi orang yang paling menjengkelkan. Betul gak sih? Anak kita yang awalnya lucu, tambah gede tambah gak lucu loh sebenarnya. Karena mulai apa? Mulai bisa berontak, mulai bisa manipulasi, mulai bisa bohong. Awalnya lucu kan anak kita. Tambah gede tambah gak lucu soalnya. Masalahnya tambah banyak. Banyak orang ngomong sama saya, mendingan anakmu tetap kecil aja. Masalahnya gak sebesar kalau dia tambah gede. Yang ketawa tuh berarti tahu masalahnya. Betul? Mulai pusing kita. Ya. Keadaan gak selalu menyenangkan. Tapi sekalipun yang kita kasihi tidak menyenangkan. Tapi kita tetap memutuskan untuk mengasihi dia kan. Itu butuh hikmat. Sehingga keluarnya tetap produknya tetap kasih. Kita bisa melihat dengan cara pandang yang benar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mengasihi ketika semuanya baik itu mudah. Betul? Iya dong. Kalau kita ada orang baik sama kita dan kita membalas kebaikannya dia. Buat saya itu namanya balas budi. Bener gak sih? Semua orang juga bisa dibaikin jadi baik lagi. Tapi kalau kita ngebaikin dan dia gak baik balik sama kita. Itu baru namanya kasih dari Tuhan tuh yang menguasai hidup kita. Itu semua ada karena hikmat. Pertanyaannya hikmat itu apa? Hikmat itu kata lainnya adalah kebijaksanaan. Artinya ini, hikmat adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk bisa menilai dan membedakan orang, barang, kejadian, situasi tertentu sehingga ujungnya kita bisa ngambil keputusan yang terbaik. Dengan hikmat kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini penting loh. Ini kalau kita di keluarga gak punya kemampuan ini, yang salah bisa dianggap benar, benar bisa dianggap salah. Dan akhirnya rusaklah rumah tangga itu. Gak punya nilai yang benar. Itu butuh hikmat Tuhan untuk tahu nilai apa yang benar ya dalam keluarga hari-hari ini. Anak ini ngomong bener apa enggak? Itu butuh hikmat Tuhan tuh. Semalam saya baru ngalamin soalnya. Anak saya, ada sesuatu lah pokoknya. Bohong, manipulatif. Umur 7 tahun, tahun ini 8 tahun. Udah mulai menulis kata-kata yang gak sepantasnya untuk anak seumur dia. Saya gak sengaja itu ngecek iPad-nya dia. Gitu. Ketika saya ngecek iPad ini apa nih? Gitu. Gak sengaja bener-bener. Baru pulang pelayanan lagi. Langsung tegangan tinggi saya. Ini apa ini? Saya kaget gitu. Wah, ketika saya minta iPad-nya untuk saya baca, dia marah dan segala macam. Anak pendeta loh kayak gini. Apalagi kalau anak pendekar, saya gak tahu gimana itu nasibnya. Gak gampang. Kita ngadepi masalah yang sama kok.
Jadi butuh hikmat untuk bisa tahu ini bohong apa nggak bohong. Ini bener apa salah. Itu butuh hikmat dari Tuhan tuh. Kemampuan kita tuh terbatas, tapi kalau Tuhan itu nggak terbatas. Dan dia bisa nyatakan sama kita. Kerennya itu. Hikmat membuat kita bisa membedakan suara mana atau berita mana yang kita perlu dengar atau enggak. Ini butuh hikmat. Hari-hari ini nih di era media sosial, semua informasi itu terbuka buat kita. Pernah enggak Anda baca cara mendidik anak gara-gara lihat sosmed? Kalau kita baca itu, ada satu komplotan yang percaya kalau mendidik anak sekarang enggak boleh keras. Semuanya mesti lembut, dielus-elus anaknya ya. Kalau dia tuh ngelakuin apa dikit, dikasih pengertian, pokoknya diajak ngomong nggak boleh nada tinggi gitu kan? Setuju? Ada satu komplotan yang nggak betah kayak gitu tuh. Kalau anak kayak gitu, firman Tuhan aja ngomong, anak kalau misalnya perlu dipukul, pukul lah. Yang penting pokoknya jangan sampai tujuannya untuk mencelakakan dia. Wow, ada dua aliran. Lah saya itu kan ya banyak dari kita, beberapa dari kita. Itu kan lahir di angkatan di mana salah dikit langsung dipukul, betul kan? Betul, setuju ya? Dan jadilah kita hari ini kan. Dan kita baik-baik saja kan, betul kan? Setuju? Pusing gak ketika kita dengar terlalu banyak konten media sosial? Si ini ngajarin A, si ini ngajarin B, si ini ngajarin C. Pengetahuan boleh banyak. Kepandaian boleh berlimpah. Tapi hikmat untuk bisa memutuskan yang terbaik itu cuma datang dari Tuhan. Supaya keluarga jadi kuat. Kita bisa memutuskan jenis mendidik anak. Jenis apa lagi untuk menjaga hubungan yang tetap mesra sama pasangan. Itu butuh hikmat. Butuh hikmat. Kita bisa membedakan mana nih yang tepat. Butuh tuntunan Tuhan. Tahu banyak kata. Ini keren. Dibutuhkan hikmat untuk bisa memilih kata-kata yang terbaik kepada orang yang kita kasih. Betul kan? Itu butuh hikmat Tuhan. Karena sekali salah ngomong, bisa gak ngomong seminggu masalahnya. Setuju? Lagi. Hikmat memberikan kita kemampuan untuk membedakan waktu. Sesuatu yang baik, tapi kalau dieksekusi di waktu yang tidak baik, jadinya juga gak baik. Suami lagi pulang kantor. Di kantor habis diomelin sama bosnya, diomelin sama kliennya, customernya. Muka udah lecet, capek banget badan. Baru masuk pintu rumah, langsung dikuliahin sama istri, coba bayangin. Yang sini aku mau ngomong sama kamu. Kata-katanya mungkin bagus ya, Mik. Aku mau ngomong masalah anak kita. Ini udah stres tegangan tinggi. Mungkin tujuannya baik gitu loh. Untuk urusan anak. Tapi kalau dieksekusi di waktu yang tidak tepat. Suami bisa pulang ketemu istri udah mau ngomong gitu. Udah aku tak ngopi dulu deh keluar. Lihat. Sesuatu yang baik dieksekusi di waktu yang tidak baik. Bisa jadi masalah. Disitulah kita selalu butuh apa? Hikmat dari Tuhan. Timingnya kapan? Hikmat membuat kita jadi tahu kapan mesti diam, kapan mesti berbicara. Hikmat membuat kita tahu kapan kita memberikan pujian, kapan kita memberikan teguran. Hikmat membuat kita tahu kapan kita mesti berkata pelan, kapan kita mesti berkata tegas. Saya belajar ini. Saya kadang-kadang dengan istri pun ada waktunya saya ngomong soft, santai. Tapi ada waktunya saya ngomong tegas sama dia. Dengan anak juga sama. Itu butuh hikmat dari Tuhan. Gak bisa kebawa emosi. Karena ketika kita kebawa emosi, outcome-nya akan berbahaya. Butuh hikmat dari Tuhan sekali lagi. Hikmat dari Tuhan membuat kita tahu kapan kita menerima, kapan kita mesti memberi. Itu tahu timingnya kapan tuh. Butuh hikmat Tuhan. Sehingga kasih itu jadi nyata gitu loh. Kasih itu dua sisi loh. Menerima dan memberi menurut saya. Harus dua sisi.
Karena kita merasa dikasih ketika apa? Ketika kita juga diterima. Kita juga bisa merasa berarti ketika kita juga apa? Memberi sama orang. Itu butuh tahu timingnya kapan, butuh hikmat Tuhan. Kalau kita punya hikmat, kita bisa ngatur waktu, kapan waktu keluarga, kapan waktu hobi, kapan waktu kerja, kapan waktu istirahat, betul? Ini soalnya kalau nggak dieksekusi dengan benar, waktu keluarga tapi dimakan sama waktu kerja, selesailah kita. Saya lagi banyak belajar ngatur waktu dengan luar biasa. Butuh hikmat dari Tuhan, benar-benar. Karena apa? Kalau bukti salah satu kita tuh mengasihi keluarga kita akan punya waktu dengan mereka kan. Setuju ya? Ada quality time. Anak saya suatu kali pernah komplain sama saya, Daddy pergi mulu. Ya. Saya lagi berubah banyak. Saya tahun ini lebih banyak ngambil jadwal di Jakarta. Saya atur benar-benar minggu. Tadi pagi sebelum saya berangkat pelayanan ke sini, pagi-pagi saya ibadah dulu sama keluarga. Saya nganterin mereka sekolah minggu. Di tengah jadwal yang padat pun, Tuhan bisa kasih kita hikmat ngatur waktu loh. Bisa. Ya. Supaya apa? Supaya pernikahan keluarga saya kuat, anak-anak saya bisa lihat contoh yang bagus. Gak mudah. Kalau ngomong-ngomong capek banget. Semalam saya barusan pulang dari Bandung. Pagi berangkat, malam pulang, pelayanan. Gak gampang. Sehari sebelumnya barusan pulang dari Surabaya. Sebelumnya dari Malang dan berikutnya gak gampang. Ngatur waktu terus. Besok udah berangkat ke Israel. Bayangin. Waktu begitu cepat, begitu singkat. Saya sekarang ngatur waktu benar-benar. Itu butuh hikmat. Supaya pernikahan kita, keluarga kita tetap kuat. Dengan hikmat kita tahu kapan mesti spending, kapan mesti saving. Ini soalnya urusan nanti keluarga kita jadi kuat cuma gara-gara finansial kuat juga nih. Itu butuh hikmat dari Tuhan. Kalau enggak kita akan memboroskan untuk sesuatu yang enggak berguna. Sementara anak-anak kita, mereka juga butuh investasi untuk pendidikan mereka dan segala macam. Butuh hikmat dari Tuhan. Amsal 2 ayat 6 dikatakan. Sebab Tuhanlah yang memberikan kebijaksanaan. Perkataannya sumber apa? Pengetahuan dan pelajaran hidup. Ternyata sumber hikmat itu, sumber pengetahuan, sumber pelajaran hidup itu datangnya dari Tuhan. Dan outcome-nya sekali lagi, sekalian kita bisa merasakan ada kasih Tuhan melalui hidup kita. Karena kita berhikmat dalam segala sesuatu. Saya akan tutup dengan ini. Bagaimana bisa memiliki hikmat dari Tuhan? Sehingga akhirnya menghasilkan kasih yang bisa membuat keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Yang pertama, kalau engkau butuh hikmat, minta sama Tuhan dengan percaya penuh. Simpel kok. Tuhan yang punya, tinggal kita minta sama Tuhan dengan percaya penuh. Katakan amin. Kita berkata Yakobus 1, 5-6, 5-8. Dalam terjemahan Sana Indonesia dikatakan, namun apabila kamu merasa kekurangan hikmat saat mengalami ujian, kita berkata apa? Minta sama Tuhan. Dia sangat apa? Murah hati kepada semua orang. Saya gak tahu kondisi keluarga Anda sedang seperti apa. Mungkin ada beberapa yang sedang hubungannya renggang dengan orang tua karena satu perbedaan cara pandang. Mungkin hari ini ada sedang bingung mendidik anaknya. Saya termasuk salah satunya. Saya lagi struggling di area itu. Mungkin ada juga yang sedang ada masalah antara mertua dan menantu. Saya gak tahu dalam keluarga Anda seperti apa. Dan kadang-kadang kita bingung. Pengen menyelesaikan masalah, tapi mulainya dari mana? Seringkali kan gitu. Pengen ngalamin pemulihan dalam keluarga. Kepengen lagi keluarga itu kembali rukun, kembali bersatu, hubungannya kembali dekat. Tapi bingung mulai dari mana. Hari ini Alkitab ngomong, kalau engkau bingung, hikmatnya harus seperti apa untuk menyatakan kasih itu. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Sebab Dia sangat murah hati kepada semua orang apapun kondisimu.
dan tidak pernah marah kalau kita meminta hikmat kepadanya. Karena itu mintalah, maka hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Asalkan kamu memintanya dengan apa? Sama-sama katakan apa? Percaya penuh. Jangan ragu bahwa Allah bersedia memberikannya, sebab orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang terombang-ambing ke sana kemari oleh angin. Jadi kalau kamu ragu-ragu, jangan harap doamu dijawab sama Tuhan. Kita berkata, hari ini kita mau datang sama Tuhan. Dan gak cuma hari ini, tapi jadikan hari ini sebagai sebuah permulaan baru. Di mana hikmat Tuhan akan dicurahkan dalam hidupmu. Sehingga engkau tahu gimana membuat keluarga, pernikahan, semua hubungan yang Tuhan percayakan itu jadi kuat dan semakin kuat. Amin. Dan saya percaya gini, di dalam kerukunan ada berkat yang diperintahkan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Yes. Minta sama Tuhan. Kita datang hampiri Tuhan. Tuhan, aku butuh hikmat Tuhan. Tuhan dengan senang hati akan memberikan kepada kita. Karena kalau keluarga rukun, Tuhan itu dipermuliakan. Betul kan? Makanya Tuhan senang menuntun kita. Karena reputasi Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ada di dalam pernikahan kita. Yang kedua, bagaimana bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Alkitab berkata kita mesti takut akan Tuhan. Permulaan hikmat, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan apa? Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saya sama istri dan mulai ngajak anak-anak ya. Hampir setiap pagi, sebisa mungkin. Kami selalu punya yang memulai hari dengan apa? Dengan menyembah Tuhan. Kemarin malam ketika anak saya tantrum dan mengalami, banyak hal yang saya gak bisa cerita dengan detail. Gak tahu kenapa saya sama istri itu bisa sepakat dapat hikmat Tuhan. Kami saling terkoneksi satu dengan yang lain. Saya yang tahu cuma satu hal. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena kita connect ke sumber hikmat yang sama. Takut akan Tuhan itu artinya menjadikan Tuhan sebagai pusat segala-galanya. Menyembah Tuhan. Memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Takut akan Tuhan itu juga arti yang kedua adalah mendengar firman dan mau melakukan. Itulah artinya takut akan Tuhan. Coba baca slide berikutnya. Kita berkata, orang yang mendengar perkataan firman dan melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Bijaksana. Kita tuh gak pernah tahu kapan badai, angin, banjir, itu akan menggoncang kehidupan kita. We never know. Itu bisa terjadi anytime yang kita gak pernah tahu. Kemarin malam itu kejadiannya benar-benar di waktu dimana sebenarnya udah mau tidur semuanya, gak sengaja lihat iPad anak gitu aja. Bang, tiba-tiba. Gak pernah tahu kapan goncangan akan datang. Tapi kalau kita suka menyimpan firman dan kita melakukan firman. Apapun yang kau dengar hari ini, apapun yang pernah kau dengar sebelumnya, lakukan itu. Akan ada hikmat yang menuntun langkah hidupmu. Sehingga jalanmu tetap terang. Engkau diingatkan firman Tuhan. Aku tiba-tiba dengan firman Tuhan ini. Nah itu. Makanya perlunya setiap kali ketika dengar firman itu apa? Catat. Momen di mana engkau menyimpannya. Akan ada momen di mana engkau akan membutuhkannya. Dan engkau ingat, iya aku pernah catat itu. Puji Tuhan. Yang kedua, permulaan hikmat. Takut akan Tuhan. Ada satu pepatah bagus banget. Mother Teresa pernah ngomong kayak gini. Keluarga, saya baca ya. Family that pray together will stay together. Hari ini mungkin kau ada di lingkungan di mana Kak Frankie, keluarga saya belum dalam Tuhan. Mulailah dari Anda. Siapa yang takut akan Tuhan, mulailah punya dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Satu orang ngalamin Tuhan, atmosfer rumah itu berubah. Ada damai sejahtera, ada sukacita, berubah. Gara-gara cuma satu orang tuh. Mulai dari Anda.
Dan saya berdoa, satu orang diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan juga. Mulai dari Anda, gak usah tunggu-tungguan. Mulai dari Anda. Aku mau takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Satu terang bersinar, kegelapan pasti dikalahkan. Amin. Yang ketiga, bagaimana bisa memiliki hikmat dari Tuhan? Bergaulah dengan orang bijak. Kitab Amsal mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Terkoneksilah dengan orang-orang yang bisa kasih Anda masukan. Supaya akhirnya kita bisa menunjukkan kasih yang penuh dengan hikmat. Saya beberapa waktu terakhir ini seringkali ketemu sama gembala saya. Anak saya yang besar, tadi saya cerita anak saya yang kecil ya. Anak saya yang besar itu punya keterlambatan dalam pertumbuhannya. Jadi dia baru bisa ngomong dengan lebih baik itu waktu umur 4 atau 5 tahun. Jadi sampai dari nursery aja nggak naik 2 kali. Nursery loh, baru nursery loh. Bayangin. Jadi Anda bisa bayangkan saya keluar duit berapa banyak ya. Mahal lagi sekolahnya. Ya. Pindah sekolah 3 kali. Nggak gampang buat saya. Jadi sekarang dia umur tahun ini akan umur 10. Dan dia masih kelas 1, baru mau naik kelas 2 SD nanti tahun ini. Gak gampang. Dan akhirnya gembala saya cuma ngomong kayak gini. Dia udah sering kali kan melayani keluarga yang mempunyai anak yang special needs, berkebutuhan khusus. Dan dia cuma ngomong kayak gini. Ki, kamu setiap hari ambil waktu beberapa menit pelukan anakmu. Dia cuma kasih kayak gitu. Ya, peluk anakmu. Oke. Dulu rasanya mungkin ada momen itu tapi nggak secara sengaja. Ya, ya udah. Saya mulai lakukan itu. Saya mulai lakukan itu. Dan saya sekarang lihat hasilnya. Dulu yang dia memang sangat dekat dengan maminya, ya, dengan istri saya. Sekarang saya ngerasa kita punya bonding yang lebih kuat. Dan dia sekarang sekolah dan sekolahnya puji Tuhan ada beberapa area yang bagus berkembang. Ngomong juga lebih bagus. Dan ada beberapa kemampuan yang saya lihat, oh ini gak pernah kebayang tiba-tiba dia bisa ngomong kayak gitu. Tiba-tiba dia bisa punya pikiran kayak gitu. Wow. Ternyata pelukan seorang ayah itu menyembuhkan seorang anak loh. Ketika kita diomongin itu gak enak, betul kan? Kesannya kayak kita sebagai ayah gak bertanggung jawab, betul kan? Kita kan dibawa keluar dari zona nyaman kita itu gak mudah. Saya mencatat satu perkataan yang luar biasa yang disampaikan sama gembala saya. Dia mau kayak gini. Mau belajar membuat kita menjadi pintar. Tetapi mau dikoreksi akan membuat kita menjadi tetap bijaksana. Ketika dikoreksi itu gak enak. Ketika Anda ketemu sama seseorang yang bijak. Dan ketika Anda diomongin, itu butuh kerendahan hati loh. Gak enak beneran. Saya malu gitu, kesannya gak jadi ayah yang tanggung jawab gitu. Rasanya gak ngerti apa-apa gitu. Tapi ternyata ketika saya mau terbuka hati, merendahkan hati dan mengikuti saran dari gembala saya. Ternyata disitulah awal kesembuhan yang besar buat anak saya. Hari ini, kalau memang kau perlu bertemu dengan seseorang yang bisa dijadikan tempat di mana Anda bisa berbagi, pastikan orang yang tepat. Doakan buat itu. Ya. Karena saya tahu hari-hari ini nih cerita sama orang itu kadang-kadang serba salah ya. Kadang-kadang ya, betul ya. Dulu kan katanya keterbukaan awal pemulihan, betul? Sekarang ini masalahnya udah berkembang gara-gara media sosial. Keterbukaan adalah awal gosip dimulai masalahnya. Itu kita masih hati-hati ya. Cari orang bijak yang mana. Mungkin gak harus langsung ke Anda ketemu secara in person. Tapi saya percaya dari konten YouTube yang bisa membantu Anda, Tuhan bisa kasih petunjuk buat kita kok. Datang ke seminar tentang keluarga, ke parenting class, baca buku. Disitulah Anda menemukan banyak kata-kata bijak. Tinggal minta tuntunan Tuhan, Tuhan mau yang mana buat hidupku. Ketika dikoreksi gak enak, tapi ternyata itu membuat Anda lebih bijaksana. Yang terakhir, sampai sini semua diberkati? Amin.
Yang keempat ini, bagaimana bisa menjadi orang yang berhikmat, dikasih hikmat. Kadang-kadang kita mesti melewati apa? Kebodohan sih. Aduh, manusia ini kadang-kadang juga harus lewati kebodohan dulu baru pinter gitu loh. Kita lihat ayatnya luar biasa. 1 Korintus 3. 18-20. Jangan seorang pun menipu dirinya sendiri. Kalau ada di antara kamu yang merasa dirinya bijaksana menurut ukuran dunia ini, orang itu harus menjadi bodoh supaya ia benar-benar menjadi apa? Bijaksana. Gara-gara kebanyakan ngomong, salah ngomong, menyakitkan orang kita kasihi, akhirnya baru kita sadar kan seringkali. Ternyata perkataan ini pedes loh buat dia. Ternyata perkataan ini gak tepat loh buat dia. Saya setelah menikah bertahun-tahun baru ngerti ternyata, oh salah satu bahasa kasih istri saya itu adalah dengan apa? Dengan sentuhan. Dia gak pernah ngomong itu. Setahu saya dia lebih suka pujian atau lebih suka hadiah. Ya semua istri suka hadiah lah ya pasti ya. Apalagi kalau transferan gitu kan paling suka itu. Ya kan, ada berkata amin di sini ya. Kenapa transferannya kurang atau gimana? Tapi setelah saya belajar, saya kenal dia lebih lagi. Saya ngerasa, oh istriku nih ternyata setelah melewati beberapa kali proses baru aku ngerti. Oh dia suka pagi gitu, suka good morning, kata-kata udah dipeluk, oke. Saya lagi praktek itu hari-hari ini. Itu butuh hikmat loh. Setelah melewati banyak kebodohan. Setelah melewati banyak masalah. Ternyata hikmatnya akhirnya saya ngerti. Ya, kadang-kadang kita perlu berhikmat tapi harus melewati proses yang gak enak dulu. Kadang-kadang mesti gak ngomong seminggu dulu baru akhirnya ngerti lebih bijaksana, ya kan? Tapi itu ternyata juga baik buat kita. Amin. Saya tutup dengan satu ayat. Kita akan bagi berdiri sama-sama ya. Kita bagi berdiri sama-sama. Saya akan bacakan Yohanes 17 ayat 21. Tadi ayatnya saya lupa tampilkan di sana. Tapi saya akan bacakan aja buat Anda semua. Doa Yesus buat kita semua. Saya baca Yohanes 17:21 tapi dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca ya. Bapa, aku berdoa. Ini doa Tuhan loh buat kita. Buat kita semua. Tuhan juga berdoa. Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ada di dalamku dan aku di dalammu. Aku berdoa agar mereka juga menjadi satu di dalam kita. Jadi dunia akan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kerinduan hati Tuhan supaya setiap keluarga kembali bersatu. Karena ketika keluarga bersatu, kita dengan mudah memperkenalkan Tuhan melalui keluarga kita yang kuat, keluarga kita yang rukun. Mungkin ada beberapa dari Anda yang sedang struggling di area ini atau mungkin sedang mengalami masalah yang besar. Dan rasanya kok gak mungkin pulih ya. Rasanya gak mungkin bisa bersatu kembali dengan baik ya. Saya percaya satu hal. Selama nafas masih ada anugerah Tuhan buat kita. Masih ada kemurahan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Masih ada rencana Tuhan yang terbaik yang akan kita lihat. Doamu gak pernah terbuang sia-sia. Kasih yang engkau tabur gak akan pernah kembali sia-sia. Katakan amin. Saya percaya itu. Kita hampiri Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan.